Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Kepala SMA Darul Ulum 1, Bapak Muhammad Yusuf SAG MPD. Yang kami hormati jajaran pimpinan SMA DU 1, Bapak Ibu Guru SMA DU 1, Bapak Ibu Wali Santri SMA DU 1, dan khususnya siswa-siswi SMA DU 1 rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini mohon izin kami menjelaskan tentang hasil tryout SNBT yang sudah kita lakukan antara kerjasama SMA DU 1 dengan Lembaga Nurul Fikri untuk persiapan anak-anak menghadapi jalur SNBT, jalur tes tulis. Untuk yang jalur SNBP yang prestasi, insya Allah besok pengumuman, mudah-mudahan besok diberikan hasil yang terbaik. Untuk kesempatan kali ini, yang akan kami sampaikan adalah tentang SNBT yang jalur tes tulis, yang mana jalur tes tulis ini berdasarkan kemampuan siswa masing-masing, kemudian dihubungkan dengan pilihan jurusan yang mereka pilih. Pada tampilan ini sudah kita urutkan yang ranking 1, ranking 2, ranking 3, dan seterusnya. Sampai yang terakhir, yang terdata ini adalah 503 siswa. Artinya ada 503 siswa yang ikut. Pesertanya terdiri dari kelas 12 semuanya, kemudian yang kelas 11 hanya yang kelas EIC Mawon. Dari peserta yang mengikuti tryout SNBT keempat kemarin, alhamdulillah ini ranking 1 diraih oleh Soraya Balkis dengan skor 706,18. Kemudian dari Pertiwi Zumi 648,34. Kemudian ada Kezia ini luar biasa. Kezia ini masih kelas 11 tapi skornya sudah 634. Dia urutan ketiga dari 500 siswa tadi. Dan yang Soraya ini juga luar biasa. Dia konsisten dari kelas 10 saat tes siswa baru dulu juga ranking 1. Nah, setiap kali tryout dia selalu ranking 1. Ya, mudah-mudahan dengan nilainya ini nanti semua anak-anak SMA DU 1 bisa mengantarkan siswa-siswinya ke jenjang perguruan tinggi yang dicita-citakan. Kemudian dari hasil ini ada sertifikatnya Bapak Ibu, nanti melalui wali kelas akan dibagikan melalui wali kelas dan juga link dari sertifikat ini sehingga Bapak Ibu Wali Santri bisa melihat atau mengamati siswa-siswinya, putra-putrinya sudah meraih berapa nilai yang sudah dicapai. Saya ingin bahas satu, yang pertama ya ini Soraya Balkis dengan ranking 1 tadi. Nah, yang dinilai adalah tes skolastik dan juga tes literasi. Nah, pada kesempatan tahun ini tidak ada nilai akademik, tes potensi akademik seperti mapel biologi, fisika, ekonomi, geografi itu sudah tidak diteskan. Jadi yang diteskan adalah yang skolastik dan literasi. Soraya Balkis memperoleh nilai tertinggi yaitu 706. Kemudian rekapitulasinya, nah ini ada yang maksimal, ada yang minimal. Nah, yang minimal ini skornya sekian, kuartal 1, median kuartal 3. Nah, sehingga nilai maksimal yang diperoleh adalah memang 706 ini. Ini bisa menjadi acuan nilainya median. Nilai median ini berarti nilai tengah-tengah. Nanti bisa dilihat skornya Bapak Ibu, putra-putri Bapak Ibu. Kalau nilainya di bawah 508, ini berarti masih perlu belajar lebih ekstra lagi. Kalau sudah median ke atas, ini standar atau sudah mulai punya potensi untuk atau punya peluang untuk bisa diterima. Kemudian dari hasil itu ada prediksi kelulusan. Nah, ini ternyata Soraya Balkis ini memilih UGM di kedokteran
Nah, minusnya, ini ada keterangan minus nggih Bapak Ibu. Meskipun tidak muncul, ini sebenarnya minus 2, artinya kurang 2 poin untuk bisa masuk di kedokteran UGM. Kemudian yang di kedokteran gigi ada keterangan L, ini berarti dia lulus. Nah, tapi ada juga rekomendasi pilihan 1 dan pilihan 2. Seandainya di UGM itu tidak dimasuki, masih ada jurusan-jurusan kedokteran yang lain yang bisa direkomendasikan atau yang bisa dimasuki. Okay. Nah, kalau sudah lulus, sudah dinyatakan seperti ini, ya alhamdulillah sudah punya persiapan yang matang untuk menghadapi SNBT itu. Tinggal nanti ketika pelaksanaan, ya, apakah siswa tersebut masih perlu untuk pembinaan. Tentu kalau ingin aman harus pembinaan kalau ingin lebih peluang semakin besar harus pembinaan. Kalau mboten artinya di sini sudah mboten tidak terlalu ngoyo lah untuk yang sudah punya nilai tinggi. Tapi untuk yang nilainya kurang, yang minusnya kurang, nah ini perlu belajar lebih keras lagi. Nah, kita lihat tadi yang di sini. Nah, ini yang nilainya 700. Nah, yang nilainya, nah ini ada yang 400, ada yang 500. Ini harus betul-betul dikejar apalagi yang minusnya ini di bawah 20, Bapak Ibu. Untuk standar toleransi kita merekomendasikan itu adalah minus 20. Artinya kalau putra-putri Bapak Ibu semua itu minusnya di atas 20, ini masih ada peluang untuk diterima. Tapi kalau ingin memperbesar peluang, harus ekstra latihan soal, belajar lagi. Kita lanjut ke contoh sertifikat yang lain. Ini saya ambil yang ranking 4, Sabrina Rosa dengan nilai sekian. Nah, artinya ini bisa kita lihat skornya yang diperoleh 632 untuk bisa masuk ke pendidikan sains dan juga pendidikan ilmu pengetahuan alam di UNESA ataupun di UIN. Nah, ternyata dengan nilai segitu sudah lulus, sudah diterima, sudah bisa berpeluang untuk diterima, sudah aman Ini juga kategori tinggi nilai segini. Nah, dari sini bisa kita lihat, oh ternyata untuk bisa masuk ke jurusan pendidikan sains di UNESA dan juga di pendidikan IPA UIN Surabaya atau UIN Sunan Ampel Surabaya, ini nilai yang paling tinggi yang dibutuhkan adalah di sini Bapak Ibu. Di penalaran umum. Kemampuan penalaran umum bobotnya paling besar. Kemudian yang kedua adalah pengetahuan dan pemahaman umum. Nah, kepada Sabrina Rosa ini saya sarankan kalau ingin memperbesar lagi ya diperbesar di soal ini, di 2 soal penalaran umum dan pemahaman umum. Begitu juga yang tadi Soraya Balkis tadi ingin masuk di kedokteran UGM. Nah, ini ternyata poin bobot besarnya juga sama di penalaran umum dan juga di pemahaman umum. Nah, ini perlu diperbesar lagi peluangnya Bapak Ibu. Kemudian saya ganti ke yang lain. Nah, ini Kezia. Nah, ini Kezia masih kelas 11 sudah memperoleh skor 634. Jurusan yang dipilih UNER Psikologi, UNER HI Hubungan Internasional. Nah, ini minusnya 14 dan minusnya 13. Artinya sudah di atas minus 20. Nah, ini kalau masih kelas 11 boleh kita sarankan untuk masuk ke sana dengan catatan di jalur tes tulis, di jalur tes tulis. Kalau di jalur prestasi belum tentu, berbeda nanti konteksnya karena bekalnya juga berbeda. Kemudian kita lihat skor yang paling tinggi jumlah bobotnya ternyata di penalaran umum. Kalau ingin memperbesar nilai, nah
ingin memperoleh skor nilai yang lebih tinggi, nah ini soal penalaran umum harus dikerjakan secara maksimal. Dan juga, nah ini di literasi ternyata, dengan jurusan psikologi dan ilmu hubungan internasional ini, skor yang tertinggi kedua adalah di sini, literasi dalam berbahasa Indonesia. Nah, ini 2 poin ini. Nanti setiap jurusan itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda Bapak Ibu. Nanti bisa dilihat masing-masing sertifikat putra-putri panjenengan. Kemudian ini Ridho Abadi ranking 5. Ini dulu dia Olimpiade Ekonomi, luar biasa nggih. Ternyata ingin masuk di UGM akuntansi dan UB Brawijaya akuntansi. Lah ini beda universitas, jurusannya sama, skornya ternyata juga berbeda Bapak Ibu. Nah, kalau seperti ini artinya UGM itu lebih ketat persaingannya, lebih susah persaingannya. Ini terbukti minusnya lebih besar daripada Brawijaya. Nah, tapi ini masih kategori tidak melebihi minus 20. Okay. Kalau minus 20, lebih dari minus 20, kita sarankan ganti jurusan ataupun ganti universitas, ataupun lebih ekstra lagi dalam belajar. Okay. Nah, bisa kita lihat di sini ternyata skor yang tertinggi masih tetap sama, penalaran umum dan juga berbahasa Indonesia. Nah ini masih bisa dikejar, minusnya ini sekian, masih bisa dikejar kalau ditambah nilai yang ini, kemampuan bacaan, menulis, dan kuantitatif. Kemudian yang lain lagi, nah ini ada Febrianti ranking 7, mengambil jurusan, nah ini Unesa Gizi dan Teknik Sipil, sama-sama lulusnya dari Gizi dan Teknik Sipil itu dengan skor 623 ini sudah cukup. Nah, skor yang paling tinggi ternyata masih sama di penalaran umum, pemahaman umum, dan literasi berbahasa Indonesia. Sama. 3 poin itu. Kita coba cari yang lain lagi. Mana yang ini pendidikan biologi juga sama dari Miss Falah Arum. Dari Miss Falah Arum ini. Sama-sama jurusannya, tapi univnya berbeda. Yang satunya di Universitas Negeri Malang, kebetulan alma mater saya, dan juga Unesa. Nah, ini lebih ketat, lebih susah persaingannya di UM, di Universitas Negeri Malang atau IKIP Malang, karena poinnya ini lebih besar minusnya di sini, Bapak Ibu. Nah, ini bisa jadi strategi ketika milih jurusan, ketika milih jurusan, bisa jadi univnya yang berbeda, cari univ yang lain, yang penting jurusannya sama. Nah, biar peluangnya juga semakin besar. Nah, dan kita cari yang lain lagi, Fatima Sita ranking 95, nah, dengan skor 520. Nah, ini di UB minusnya masih 34, 23. Nah, ini harus belajar lebih ekstra lagi, untuk bisa masuk ke sana. Masih ada rekomendasi ya, mungkin abahnya Fatima Sita menyarankan di UB, berarti nanti kalau ingin tetap di sana, abahnya Fatima Sita ini, Pak Rafiq harus menyarankan mengikuti bimbel lagi, harus latihan soal-soal lagi. Begitu. Kemudian nih Raisa ini skornya 472. Nah, ingin mengambil pendidikan dokter dan pendidikan dokter gigi di UNED Jember. Nah, kalau sudah minus 44, minus 42 seperti ini Bapak Ibu, kita sarankan mengambil univ yang lain, karena agak berat. Ngapunten. Nah, standarnya adalah minus 20, itu pun harus bekerja ekstra agar terpenuhi minus 20 itu, agar bisa masuk kategori lolos. Itu pun belum termasuk juga persaingan dengan teman-teman yang lain, pesaingnya dari sekolah luar se-Indonesia. Nah, kalau sudah minus segini, belum ditambahi dengan
keketatan atau persaingan dengan sekolah luar, nggih, kita sarankan cari univ yang lain, nggih. Nanti bisa menghubungi BK. Monggo. Kemudian ini ada Divana Ajibah, ranking 199, poinnya 483. Nah, ini juga sama, pendidikan dokter dan juga kedokteran di Undip ini Jawa Tengah, nggih. Kalau tadi yang Jember Jawa Timuran, ini Unsud Sudirman juga daerah Jawa Tengah. Nggih. Minusnya 46, 44. Ini juga agak berat. Nggih, kita sarankan cari yang lain. Nggih. Khawatirnya kalau dipaksa ya peluang kita kecil. Tapi kalau nanti ikut bimbel atau belajar lagi, belajar dan terus belajar, kemudian ikut tryout lagi, nanti bisa mengukur kemampuannya, sejauh mana kemampuannya sehingga peluangnya juga bagaimana. Nah, ini ada Nailah Nitisara 231 rankingnya, skornya 474, ini masih kelas 11 ya. Sama. Nah, ini meskipun kelas 11 tapi minusnya masih 36, 31 di pendidikan dokter di UIN Malang. Nah, ini masih bisa dikejar ya. Kelas 11 masih bisa dikejar, belajar lagi dan terus belajar, latihan soal lagi ya. Agar bisa di atas minus 20 atau syukur-syukur sudah lulus ya. Kemudian Mahmuda 126 rankingnya, nilainya sudah 508. Kemudian nah ini mengambil teknik fisika ITS UIN Malang, teknik arsitektur. Okay. Poin minusnya masih segini. Nah, ini sudah mendekati dengan kemampuan. Artinya kemampuan yang dibutuhkan untuk masuk di teknik fisika dan teknik arsitektur ini sudah cocok di Mahmudah, tinggal dalam lagi belajarnya. Nah, kemudian ini Abdul Ghani kelas 11 juga. Kelas 11 ini lumayan tinggi, ini 583. Yang diambil adalah teknik komputer, teknik robotika dan kecerdasan buatan. Nah, ini juga sama. Masih kelas 11 masih bisa dikejar agar bisa nanti kelas 12 tryout lagi bisa mencapai kategori lulus. Kemudian ada Yazid, ini juga kelas 11, ranking 19. Nah, ini luar biasa. Dia memang olimpiade matematika dia, nggih. Kebetulan Yazid ini akan mengikuti lomba internasional di Thailand nanti tanggal 1 April. Doanipun Bapak Ibu nggih. Nah, ini ternyata yang diambil ada ITERA, Institut Teknologi Sumatera kalau nggak salah ini. Nah, ini kan kebetulan rumahnya memang Sumatera. Ya, teknik sipil. Nah, ini untuk masuk ke sana sudah sangat mampu, ya. Mungkin juga di luar Jawa persaingannya lebih kecil, ya. Persaingannya lebih kecil. Karena peminatnya mungkin juga tidak terlalu sebanyak di dalam Jawa. Kemudian Sahrul, nah ini kelas 12, nah ini lulus dengan nilai 598. Nah, ini ternyata tidak dikerjakan semua pun, tapi tahu mana bobot nilai yang paling besar yang diraih ya, ternyata juga bisa mengantarkan. Ini tergantung strategi Bapak Ibu nggih. Tergantung strateginya mawon. Kemudian nah, ini ada Andini ya, Andini di kelas berapa, mungkin 12 IPA berapa ya? IPA 7 kalau nggak salah nggih. Nah, ini nilainya 443. Yang dicantumkan adalah farmasi Brawijaya. Nah, ternyata minusnya masih 43. Tidak muncul di rekomendasi, artinya nilai minus 43 di farmasi itu masih terlalu rendah, minusnya terlalu besar, maaf. Minusnya terlalu besar sehingga rekomendasinya juga tidak muncul. Ini mungkin disarankan cari univ yang lain, jurusan yang lain ini sepertinya ya, karena di sini rekomendasinya tidak muncul kalau di jurusan farmasi, atau belajar lebih giat lagi, begitu Bapak Ibu. Oke. Jurusan kuliah itu nanti mungkin anak-anak kemarin ada yang milih ini, ada juga yang tadi tidak muncul, ya, mungkin di nah, seperti ini sepertinya nggak muncul. Nah, bisa jadi anak-anak salah memasukkan kode. Jadi kemarin anak-anak kami berikan ini. Nah, ketika di SNBT itu jalurnya tes tulis dan politeknik
sudah gabung, artinya tidak hanya di universitas saja. Ini banyak Bapak Ibu. Politeknik, Negeri Medan, Padang, Malang, Surabaya, lah itu juga Madiun. Nah, ini juga bisa jadi alternatif. Nah, bisa jadi seperti ini. Ini prodi baru. Nah, prodi baru artinya baru buka. Bisa jadi peluangnya juga semakin besar karena peminat yang tahun kemarin ataupun belum terdeteksi yang peminat tahun kemarin, kemudian yang tahun ini mungkin belum banyak yang tahu. Nah, ini bisa jadi pilihan. Okay. Nah, cari yang prodi baru seperti ini. Nah, itu bisa jadi peluangnya akan lebih besar. Dan nah, kita ambil contoh agribisnis, atau kita ambil contoh di sini kedokteran ya. Coba kita cari kedokteran. Yang paling dicari biasanya oleh anak-anak farmasi, coba kedokteran, coba kita searching ya. Nah, ini Bapak Ibu, kedokteran ini saya urutkan sesuai jurusannya. Ini peluangnya nih. Peluangnya berarti yang ini. Nah, meskipun di luar Jawa ternyata di bawah 10 nggih. Peluangnya 7%, 5%. Nah, di Ponegoro ini 2%. Dari kuota 28 orang yang diterima yang pendaftar 900-an. Ini di Undip ini Bapak Ibu, coba ini kita review sebentar. Di Undip saja kuotanya 90, yang daftar 3000, peluangnya 2%. Nah, ini juga bisa jadi bahan pilihan ya. Di UGM Bapak Ibu kita coba. Di UGM kuotanya 54, yang daftar tahun kemarin 3.800, peluangnya hanya 1% saja. Nah, ini juga jadi pilihan atau pertimbangan nggih. Dengan nilai yang tadi ya, kalau bisa nggih daftar ke sana itu jangan ada minusnya, nilainya sudah di atas 600, 700, lah itu baru daftar, bisa bersaing dengan teman-teman yang lain di luar SMA 21. Kemudian yang ini Bapak Ibu saya singgung sedikit. Oke. Nah, ini kalau ingin masuk di STAN, nah ini nilai rapor untuk STAN yang dibutuhkan untuk masuk di STAN itu, nah ini minimal 600, tes bahasa Inggrisnya atau tes TOEFL-nya ini biasanya 450 untuk yang program reguler. Kalau ingin di STAN, Sekolah Tinggi Administrasi Negara, yang PNS itu nggih, atau yang kedinasan, nah, otomatis minimal 600. Nggih. Minimal 600 ini enggak boleh enggak boleh di bawah 600 okay. Kemudian nah ini nilai aman agar bisa bersaing. Nah, nilai aman tahun 2021 ini 650 sampai 700 kalau sudah dikatakan aman okay. Tapi nah ini kalau di bawahnya 650, nah ini mungkin kisaran 560, 650 ini masih punya peluang untuk lolos. Tapi juga harus, ya ini yang perlu diperhatikan, jangan memilih jurusan yang terlalu favorit kalau di bawah 650. Kalau di atas 650 silahkan mau ambil yang mana saja. Begitu Bapak Ibu. Kemudian ini saya jelaskan sedikit juga tentang PTNBH. PTNBH adalah perguruan tinggi negeri berbadan hukum Bapak Ibu. Jadi ada jalur prestasi, jalur tes tulis, dan jalur mandiri. Nah, khusus yang masuk kategori PTNBH, nah, seperti yang disampaikan oleh Bapak Munjin, Wakil Rektor 3 Universitas Negeri Malang yang hadir di SMA 21 waktu lalu, Januari dulu nggih. Nah, PTNBH ini sekolah atau universitas yang dananya dari pemerintah itu sangat minim, sehingga PTNBH ini diberikan wewenang untuk mengelola keuangannya sendiri, otomatis akan mencari dana dari siswanya atau dari mahasiswanya. Otomatis yang diperbesar adalah yang jalur mandiri. Nah, kalau ingin masuk di jurusan-jurusan di UNIF 21 UNIF yang PTNBH ini,
peluang paling besarnya adalah di jalur mandiri Bapak Ibu, begitu. Kemudian ini yang di ITS, kalau ingin seleksi di ITS ini linknya, kemudian yang di Universitas Negeri Malang, nah ini linknya, ini kebetulan alma mater saya. Kemudian ada beasiswa TAFID dari UISI Bapak Ibu, mungkin jadi pilihan alternatif. Kemudian ini yang di Institut Teknologi PLN juga bisa jadi alternatif. Kalau bisa cari yang kedinasan ya nanti langsung setelah lulus kuliah langsung kerja Bapak Ibu. Kemudian ada yang ini di Arab Saudi, kuliah di Arab Saudi Bapak Ibu, informasi di Arab Saudi. Ini yang S2 nggih. Ini dari KBRI Riyadh, kantor besar Republik Indonesia. Kemudian ada yang dari Kedutaan Besar Jepang di Indonesia. Ini mungkin ada yang ingin kuliah di Jepang. Kebetulan ada ekstra bahasa Jepang di SMA 21 ini. Anak-anak ekstra bahasa Jepang bisa siapa tahu ingin ngambil kuliah di Jepang. Kemudian ini agen yang ingin kuliah di Turki. Ini agen yang direkomendasikan oleh alumni SMA 21. Kebetulan alumni SMA 21 ada yang sudah di Turki sana. Nah, ini yang disarankan adalah agen ini. Kalau ikut agen nanti bisa lebih mudah dibantu untuk masuk ke sana. Kalau mau ingin mandiri nggih silahkan. Kalau ingin lewat agen nggih silahkan. Mungkin itu Bapak Ibu sedikit yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi bahan referensi untuk perkuliahan atau jalur perguruan tinggi yang ingin dimasuki oleh putra-putri panjenengan. Mudah-mudahan siswa-siswi SMA 21 diberikan ilmu yang manfaat dan barokah dan dimudahkan untuk masuk perguruan tinggi yang diinginkan serta sukses dunia akhirat. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.